Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan ini Allah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka hari ini dalam sharing online pada hari ini. Sholawat beriring salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Yeni. Hari ini kita sharing ya. Alhamdulillah saya dapat amanah untuk sharing bersama Bapak Ibu parenting anak session 5. Nah, dalam kesempatan ini yang mana tentu Bapak Ibu ya sebagai orang tua Bapak Ibu yang terjun langsung untuk memberikan bimbingan ya, pendidikan, pengawasan terhadap anak-anak. Terkhususnya anak-anak kita sendiri ya, Bapak Ibu sebagai orang tua tentu memberikan yang terbaik untuk putra-putri Bapak Ibu. Nah, dalam kesempatan ini saya mohon izin sebelumnya ya, saya tidak ada niat menggurui Bapak Ibu. Di sini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk sharing. Kita sharing aja ya mengenai bagaimana sih perkembangan anak-anak kita. Nah, untuk sebelumnya ya, materi-materi parenting yang udah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya ya, tentu Bapak Ibu sudah mengikuti dari awal pertemuan sharing parenting online ini. Tentu Bapak Ibu sudah mengikuti dari awal. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah mengambil banyak hikmah ya, sedikit ilmu-ilmu yang di-sharingkan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Saya yakin Bapak Ibu semua pasti tidak melewati untuk terus mengikuti sharing-sharing parenting ya online yang kita adakan. Nah, di sini silakan bagi Bapak Ibu ya yang ingin langsung bertanya, silakan ya. Tema hari ini adalah parenting anak. Ya, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung saja ya. Karena amanah yang diberikan kepada saya hari ini hanya 1 jam. Izin sebelumnya agak lewat karena ada masalah jaringan ya, insya Allah kita nanti akan lebihkan waktunya yang terlewat tadi.
Nah, tentu Bapak Ibu semua tahu ya, parenting. Apa sih parenting itu? Tentu sering mendengar parenting, kata parenting. Nah, parenting ya itu ada beberapa pengertian. Ya, ada beberapa pengertian mengenai parenting. Saya yakin ayah bunda, bapak ibu semua tentu memahami ya, apa sih parenting ini, apalagi bapak ibu ayah bunda mengikuti session ini ya, mengikuti materi online ini rutin setiap minggu. Saya yakin sudah memahami apa maksud dari parenting. Nah, hari ini saya ulangi sedikit ya, parenting itu adalah proses mengasuh anak untuk menjadikannya tumbuh dewasa, produktif, ya, serta memegang nilai-nilai tertentu yang diwariskan oleh orang tuanya, ya, yang mana Bapak Ibu ayah bunda adalah sebagai pelaku secara langsung di lapangan ya, menangani ya, membimbing, mendidik anak-anak. Nah, kita sebelum kita masuk kepada perkembangan anak-anak kita, saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional. Ya, yang mana Hari Anak Nasional itu diperingati pada hari Jumat ya. Jumat tanggal 23 Juli 2021. Saya mengapresiasi kepada seluruh anak-anak kita ya, pada anak Bapak Ibu, ayah bunda. Sampai sejauh ini bagaimana perkembangan mereka, saya sangat mengapresiasi. Tentu putra-putri Bapak Ibu menjadi putra-putri yang sangat membanggakan kedua orang tuanya ya. Nah, selamat Hari Anak Nasional. Semoga anak-anak kita, putra-putri kita menjadi generasi penerus, bukan hanya bagi orang tua ya, bukan hanya sebagai generasi penerus di keluarga, tetapi juga menjadi generasi penerus bangsa dan negara kita, insya Allah ya. Oke, Bapak Ibu, melihat kondisi saat ini ya, tentu Bapak Ibu ya, ayah bunda semua tentu melihat kondisi negara kita saat ini ya. Saya berbicara secara umum negara, yang mana saat ini kita ya sedang mengalami masa pandemi yang mana di Indonesia ya, di negara kita ini sudah kita lalui di tahun 2020. Sudah 1 tahun lebih kita melewati masa pandemi. Kita bisa lihat masa pandemi ini bagaimana ya, mempengaruhi dari semua aspek kehidupan, terkhususnya bagi pendidikan anak-anak kita ya. Masa pandemi kita lewati, yang mana kita tahu ya, masa pandemi ini merupakan satu masalah krisis. Tidak bisa dipungkiri fakta bahwa kita mengalami krisis bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga pendidikan. Nah, Bapak Ibu ayah bunda ya, bisa melihat bagaimana perkembangan pendidikan anak-anak kita saat ini, yang mana sejak adanya masa pandemi, sekolah pada tutup
ya, sekolah-sekolah pada tutup, yang mana kita tahu ya bahwa sekolah merupakan tempat untuk kita menimba ilmu, untuk anak-anak kita menuntut ilmu, belajar keilmuan yang dipandu oleh para guru yang udah profesional di bidangnya. Nah, berjalannya waktu, adanya masa pandemi ini sangat benar-benar menghambat ya, dalam arti proses belajar mengajar yang tadinya di sekolah secara tatap muka itu benar-benar terhambat sama sekali dikarenakan harus ditutup untuk sementara waktu. Nah, pengalihannya ya, anak-anak kita itu dialihkan belajar online, belajar daring online di rumah masing-masing, tentu dipandu oleh guru di bidangnya ya, oleh bapak ibu gurunya masing-masing. Nah, mari kita lihat bagaimana anak-anak kita saat melewati masa-masa ini ya, masa-masa dimulai dari masa pandemi hingga saat ini. Bapak ibu ayah bunda yang paling sangat memahami perkembangan anak-anak kita masing-masing. Bagaimana di rumah selama 1 tahun lebih ini, bagaimana proses perkembangan anak kita ya, bagaimana belajarnya, kemudian kita lihat dari pola pikirnya. Nah, tentu bapak ibu ayah bunda yang lebih mengetahui dan memahami, karena ayah bunda bapak ibu sebagai orang tua melihat langsung ini anak saya selama pembelajaran tidak tatap muka ya, melalui daring seperti ini perkembangannya ya. Nah, tentu kita sebagai orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Akan tetapi ya, namun yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua adalah bapak ibu ayah bunda sekalian, tidak hanya menyerahkan ya, tidak hanya menyerahkan secara langsung kepada anak-anak kita untuk belajar sendiri melalui daring online ya. Nah, kita sebagai orang tua, bapak ibu ayah bunda sebagai orang tua tentu membantu ya. Kita di sini sebagai orang tua adalah keterlibatan kita secara langsung untuk membantu rekan-rekan kita, para guru ya, para guru yang telah membimbing dan mendidik anak didik kita. Kita sebagai orang tua, kita membantu terjun langsung untuk mendampingi anak-anak kita ya, yang mana kita tahu, saya yakin seluruh para guru ya sudah berusaha memberikan yang terbaik melalui daring online ya. Semua ada plus minusnya ya, semua ada kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Dari rekan-rekan saya para guru juga mengalami ada sesuatu ya, dalam arti ada dari sisi positif negatifnya seperti itu ya. Begitu juga sebaliknya, anak-anak kita yang menerima pembelajaran melalui daring ya, melalui online selama ini tentu juga mengalami hal seperti itu. Nah, bapak ibu ayah bunda, kita sebagai orang tua, kita mau tidak mau ya, kita harus terjun secara langsung untuk mendampingi anak-anak kita ya, belajar daring dan online.
Nah, mendampinginya bukan hanya sekedar kita dampingi duduk bareng online ya nak, kita duduk di sampingnya, tidak. Tetapi kita membuka kembali buku-buku yang dulu kita pernah pelajari ya, bahwa kita juga dulu di masanya kita juga pernah di posisi anak kita belajar sekolah gitu ya. Nah, jadi saatnya hari ini kita sebagai orang tua, ayah bunda, bapak ibu, untuk bangkit ya, bangkit mendampingi anak-anak kita dengan memberikan edukasi secara langsung ya. Mungkin tidak mudah ya, saya yakin pasti tidak mudah, apalagi ayah bunda bapak ibu yang memang profesinya tidak di bidang guru gitu ya, hanya sebagai, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan lain ya, kita sebagai orang tua, ayah bunda bapak ibu mempunyai pekerjaan lain ya. Saya yakin tidak mudah, akan tetapi ketika kita melihat, kita ingin adanya satu kemajuan untuk anak-anak kita, putra-putri kita, tentu kita akan punya rasa kemauan yang tinggi ya, pasti bisa itu. Yakin bapak ibu ayah bunda pasti bisa. Saya harus bisa. Walaupun saya bukan guru, ini izin ya bapak ibu ayah bunda, bahasanya seperti ini. Walaupun saya bukan guru, insya Allah saya bisa mendampingi anak-anak saya, membantu para guru. Apa yang perlu didampingi, edukasi seperti apa yang diberikan adalah simple saja, sederhana. Kita perhatikan saja saat anak-anak kita selesai daring online, kita tanya gitu, apa kendalanya, di mana gitu. Nah, dengan kita bertanya seperti itu, kita juga sudah memberikan satu perhatian ya, kemudian juga kita juga berusaha untuk belajar lagi ya, dengan bertanya kepada anak kita. Nah, ketika ada kendala, ada nih mah begini-begini, nah kita mulai belajar untuk bagaimana bisa memberikan apa yang menjadi kendala anak-anak kita ini. Nah, kemudian kita lihat saat setelah selesai anak kita mengerjakan daring gitu, online, selain kita bertanya ada kendala apa tidak dan sebagainya gitu ya. Nah, selain itu kita juga memberikan tambahan sehingga anak kita bisa memahami ya, karena tidak akan bisa memahami anak-anak kita selain dari bapak ibu ayah bunda sendiri gitu ya. Nah, selain itu kita perhatikan juga saat anak-anak kita selesai daring online itu apa yang dia lakukan lagi. Kita perhatikan juga online saat ini cukup hanya untuk daring saja, atau anak-anak kita melihat situs-situs yang lainnya. Nah, ini juga perlu diperhatikan oleh kita ya, orang tua, ayah bunda. Setelah selesai daring online, ya udah selesai ya nak, begitu. Jadi kita pantau anak kita dalam dunia online ya, yang mana kita tahu ya perkembangan saat ini ya, semua tentu perkembangan saat ini semua kita menggunakan online, semua jalur online ya. Nah, itu kita harus pantau anak-anak kita berikan kepercayaan kepada anak kita dengan cara bapak ibu sendiri, dengan cara bapak ibu ayah bunda penyampaiannya bagaimana. Nah, itu dikembalikan kepada bapak ibu ayah bunda sendiri.
sehingga dalam diri anak kita muncul rasa tanggung jawab ya. Ketika dia selesai belajar daring online, ya udah selesai gitu ya, serahkan kepada orang tua ya, ayah, ibu, mama, papa gitu ya, atau ayah, bunda, udah selesai, sudah seperti itu. Nah, kemudian kita lihat Bapak Ibu, ayah, bunda juga perhatikan ya, yang mana dalam kondisi pandemi saat ini pendidikan yang kita berikan untuk anak-anak kita adalah selain belajar aktif sekolah online daring, kita juga memberikan edukasi tambahan ya, seperti di rumah. Sekarang ini masa pandemi, masa-masanya kita berada di rumah. Nah, perhatikan di rumah, saat di rumah anak-anak kita menonton televisi, apa yang ditonton ya. Nah, itu juga merupakan hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan kita sebagai orang tua. Memberikan tontonan ya, televisi sekarang ketika kita berada di rumah, tentu kita semua pasti menonton televisi, anak-anak kita. Nah, manfaatkan ketika anak-anak kita menonton, kita perhatikan apa yang ditontonnya ya. Jadi kita biasakan, kita tambah dengan edukasi. Bisa nonton ini ya nak ya, jangan kebanyakan. Mohon maaf ayah, bunda, bapak, ibu, anak-anak kita saat ini yang SD gitu ya, yang umuran SD, SMP itu jangan hindari, maksud saya hindari untuk menonton sinetron seperti itu ya. Menonton sinetron yang ketika kita berada di rumah tentu ya akan banyak seperti itu. Di rumah nonton ya, nonton filmnya apa, sinetron. Nah, jadi itu perlu kita perhatikan Bapak Ibu, ayah, bunda, anak-anak kita menonton sinetron, apakah ini baik atau tidak gitu ya. Jika mau menonton, saya tidak melarang, boleh-boleh saja gitu, akan tetapi perlu pemantauan secara langsung dari ayah, bunda, bapak, ibu sebagai orang tua. Kita lihat apa yang ditonton anak-anak kita ya, bisa kita alihkan dengan tontonan-tontonan yang memiliki edukasi, memiliki satu keilmuan yang ada, sehingga bisa ditangkap oleh anak-anak kita. Karena tidak bisa dipungkiri fakta ya, di lapangan banyak sekali kita ya mengikuti iklan ya, iklan apa yang dipaparkan ya melalui media itu. Jadi tanpa harus kita saring ya, ketika kita tidak menyaringnya terlebih dahulu, nah ini bisa membawa kita kepada hal-hal yang kurang baik, dalam arti bisa membahayakan dalam tanda kutip ya Bapak Ibu, ayah, bunda. Saya tidak melarang, bukan berarti tidak harus melarang untuk menonton TV segala macam media ya, itu penting, perlu kita ikuti juga. Hanya kita lihat, kita saring dulu, ini berita info masuk ke kita ini baik apa tidak, apalagi terkhususnya untuk anak-anak kita. Anak-anak kita melihat ini, menonton ini, apakah baik untuk dia atau tidak. Nah, itu Bapak Ibu, ayah, bunda sendiri yang bisa memutuskan ya. Kita pantau, karena sekarang banyak anak-anak ya di usia dini, apalagi anak-anak tingkat SD ya, umur berapa tuh, 7 kelas 5 gitu ya, kelas 5, 6, 7. Nah, itu SD kelas 5, 6 ya, 4 kelas 4 itu aja sudah bisa menangkap, merekam gitu apa yang dia lihat. Nah, banyak sekali anak-anak kita terpengaruh secara langsung masuknya sesuatu yang ada di media televisi atau media
online saat ini, apapun YouTube dan segala macam ya, Facebook segala macam, banyak media sosial itu yang beredar. Nah, itu mudah mereka untuk menangkap. Ya, kalau yang ditangkapnya baik, bagus. Nah, akan tetapi yang tidak baik bagaimana? Ini sangat mempengaruhi perkembangan anak-anak kita. Ya, mempengaruhi pola pikirnya nantinya. Ya, karena perkembangan saat ini ya, mau tidak mau ya kita harus mengikuti. Memang kita harus mengikuti perkembangan zaman, ya itu harus. Nah, akan tetapi kita perhatikan anak-anak kita. Bagaimana dia menyikapi? Karena sekarang faktanya banyak yang terpengaruh dengan hal seperti itu. Ya, saya melihat di lapangan ya saat ini anak-anak nih, biasanya kalau saya kan tinggal di pusat pertokoan ya. Pusat pertokoan, Bapak Ibu mungkin kapan ada waktu bisa main ke tempat saya ya, pusat pertokoan. Nah, di situ biasanya kalau yang melewati ya, kalau di luar dari masa pandemi itu kan biasa dilewati oleh orang-orang yang hanya berniat mau berbelanja dalam arti pembeli lah, atau mau melihat-lihat saja. Nah, saat ini banyak anak-anak yang malah main di depan gitu ya, di teras halaman depan tuh banyak anak-anak main, dan saya langsung tanya gitu ya kepada anak-anak itu, karena saya lihat mereka terlalu banyak waktu bermain di luaran. Jadi saya tanya, ada 1-2 anak, lebih suka mana sekarang, main apa sekolah? Main gitu jawabannya. Rame-rame tuh, main tante gitu kan. Nah, kapan masuk sekolah? Tuh, itu pertanyaan saya tuh, Bapak Ibu ya Bunda, ke anak-anak yang ada ini ya. Nggak tahu gitu jawabannya. Nah, bagaimana kita mendengarkan itu kan seperti apa ya, miris banget. Sementara anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa, generasi penerus negara kita, generasi penerus di keluarganya. Ya. Untuk apa anak-anak ini saat ini kita lihat lebih banyak bermain? Ya. Kita juga nggak bisa paksakan, udah kamu harus masuk sekolah gini, sementara kita mengikuti peraturan pemerintah, sekolah sementara ditutup, belajar daring online. Nah, jadi dari sinilah Bapak Ibu, Ayah Bunda, kita sikapin ya pendidikan untuk anak-anak kita. Nah, walaupun saat ini belajarnya daring, belajarnya online ya, mereka juga punya waktu untuk bermain. Nah, itu tinggal dibagi waktunya saja. Bapak Ibu, Ayah Bunda, bagaimana membagi waktu anak-anak kita di rumah? Ya, bermain boleh, tentu bermain ya. Lebih bagus mereka bermain langsung di lapangan daripada mereka lebih bermain gadget. Ya, bermain gadget juga diperhatikan apa yang dimainkan. Ya, kalau dia bermain gadget dia belajar, silakan ya. Nah, ketika dia bermain gadget adalah hal-hal yang tidak penting, nah itu tidak perlu ya, tidak perlu. Dan ini bisa sangat mempengaruhi perkembangan anak-anak kita ya. Bermain di lapangan, kita lihat juga apa yang dia lakukan gitu ya. Bermain di lapangan silakan, itu bagus ya untuk perkembangan anak-anak kita ya, karena bermain anak-anak itu juga melatih bagaimana mental mereka. Nah, tetap harus kita perhatikan. Nah, kemudian diperhatikan juga pada masa-masa pandemi saat ini, Bapak Ibu, Ayah Bunda, selain masalah pendidikan anak-anak kita ya, kita juga perhatikan dari aspek kesehatan, dari sisi kesehatan anak-anak kita. Dalam arti tanda kutip, kesehatan di sini adalah menjaga
asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh anak-anak kita. Makanan, minuman yang harus masuk apa nih yang baik untuk untuk anak-anak Bapak Ibu semua. Nah, maksud saya untuk anak Bapak Ibu ayah bunda ya. Mana yang terbaik? Asupan gizi mana yang terbaik untuk anak-anak kita? Nah, ini perlu diperhatikan juga. Ya, karena apa? Dengan adanya gizi yang seimbang masuk ke dalam tubuh anak-anak kita, maka dia akan berpikir bagus, dia akan berpikir baik, ya, sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan kesehatannya, bagaimana daya pikirnya nanti. Ya, masa pandemi saat ini kita tahu bukan hanya kita mengalami krisis pendidikan tetapi juga krisis ekonomi. Saya yakin Bapak Ibu ayah bunda tentu semua kita mengalami itu. Kita melewati itu saat ini. Tapi tetap kita berusaha, yakin bahwa Allah memberikan rezeki kepada setiap hambanya ketika kita masih mau berusaha, ya, masih mau istiqomah, ya, ikhtiar istiqomah, masih mau berusaha. Ya, yang mana kita tahu tugas kita sebagai manusia, sebagai orang tua adalah ikhtiar istiqomah, memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, ya. Kita serahkan, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena hasil adalah wilayahnya Allah. Jadi Bapak Ibu, saya yakin walaupun mengalami sebagian, ya, mudah-mudahan sebagian saja, saya yakin semoga kita Bapak Ibu ayah bunda saat ini dalam keadaan baik, kondisi ekonomi baik, ya, kesehatan baik, ya, saya doakan, ya, insyaallah, amin. Berikan yang terbaik untuk anak-anak kita dengan asupan gizi yang seimbang, ya. Itu perlu, karena sekarang ini banyak, sebagai contoh ya, jajanan gitu, jajanan di luaran, apa yang dibeli oleh anak-anak kita ini juga perlu kita perhatikan. Atau kita sebagai orang tua ayah bunda bisa mengolah makanan yang baik di rumah, karena masanya masa di rumah, masa kumpul keluarga, ya, masa pandemi. Bapak Ibu ayah bunda juga bisa mengolah makanan di rumah untuk anak-anak kita, karena apa yang masuk ke dalam tubuh anak kita, makan, minuman itu juga sangat mempengaruhi perkembangan anak-anak kita, ya. Nah, dari segi yang sederhana seperti ini, hal-hal yang sederhana seperti ini, ya, ini memang harus kita perhatikan. Oke, ini ada Kak Dewi Dayati Malin Emas. Oke, ya, Kak Dewi, apa kabar Kak? Nah, ini Kak Dewi nih guru nih. Sekarang gimana Kak perkembangan sekolah? Mudah-mudahan masih lancar ya. Oke, selanjutnya Pak Agus Suprianto. Kemudian ada Bu Farida Manis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Baik, silakan Bapak Ibu ayah bunda yang mau bertanya disambil ya. Nah, kemudian kita lihat juga perkembangan anak-anak kita selain dari pendidikan, kesehatan, dan juga lingkungannya bagaimana ketika anak-anak kita bermain, lingkungan bermainnya sama siapa gitu. Nah, ini juga perlu kita perhatikan, ya, untuk perkembangan anak-anak kita. Oke, Bapak Ibu ayah bunda, ya, tadi sebelumnya di awal saya menyampaikan bahwa Bapak Ibu ayah bunda sebagai pelaku, ya, orang tua yang terjun langsung menangani anak-anak. Nah, ini juga perlu adanya bimbingan, ya, bimbingan secara langsung kepada kita Bapak Ibu ayah bunda, ya, sebagai orang tua. Bimbingan secara langsung, mau tidak mau, ya, bisa tidak bisa, ya, harus bisa, harus mau.
Karena masa pandemi saat ini ya kita harus menjalani ini, kita harus melewati ini. Tidak ada waktu untuk kita, ayah bunda, bapak ibu, kita sebagai orang tua, tidak ada waktu untuk berkeluh kesah, ya, mengeluh, pusing. Ini banyak nih ya di lapangan nih, kadang menghubungi saya ya, WhatsApp, telepon gitu ya, sharing gitu. Bu Yeni, saya pusing nih Bu, daring anak-anak di rumah Bu, gitu ya. Bagaimana Bu, ini Bu solusinya, sekolah belum masuk-masuk, ya, anak belajar pelajarannya ini saya nggak ngerti, saya nggak tahu gitu ya, pusing Bu, daring melulu Bu, gimana Bu? Nah, ya seperti ini Bapak Ibu, ayah bunda, ini saya maklumi, saya sangat-sangat memaklumi ketika ada beberapa para wali murid, orang tua, ya, Bapak Ibu, ayah bunda yang mengatakan hal-hal seperti ini. Ini saya sangat memaklumi dan memahami. Memang tidak mudah, ya. Akan tetapi Bapak Ibu, ayah bunda, ya, ayo berusahalah sebisa mungkin. Apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, apa yang bisa kita bantu untuk pembelajaran anak-anak kita. Tidak ada waktu, hindari kata-kata mengeluh, karena tidak ada gunanya ketika kita sebagai orang tua lebih banyak mengeluh, ya. Karena apa? Tidak membantu banyak dengan kita terus-terusan banyak mengeluh. Jadi hindari kata-kata itu. Yakin Bapak Ibu, ayah bunda bisa menjadi guru yang terbaik untuk anak-anak Bapak Ibu, ya, menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak Bapak Ibu. Jika ada kendala-kendala, Bapak Ibu bisa sharingkan apa, ya, ini bagaimana penyelesaiannya, ya, bisa. Nah, saat ini alhamdulillah ini Kansa membuka, ya, Kansa Premier, bimbingan Kansa Premier yang mudah-mudahan bisa membantu anak didik kita, bisa membantu anak-anak Bapak Ibu ayah bunda, dan bisa membantu Bapak Ibu ayah bunda juga di rumah ketika mengalami kendala-kendala. Akan tetapi tetap pemeran utama adalah Bapak Ibu ayah bunda sendiri, ya, harus yakin bisa mengatasi anak-anak kita, ya. Saat ini pandemi, saatnya kita harus bangkit, ya, kita bangkit. Jadi anak-anak kita itu melihat kita, ya, nih ayahku, bundaku gitu ya, mereka sabar, mereka punya ini ya, punya apa, dilihat anak-anak kita tuh memberikan contoh yang terbaik lah, begitu ya, maksudnya memberikan contoh yang terbaik. Nah, tentu anak-anak itu berkaca dari diri kita, dari ayah bunda, Bapak Ibu sebagai orang tua, ya, di rumah. Tentu mereka berkaca, ibuku sabar mengajari aku, ayahku sabar gitu ya. Nah, jadi sama-sama kita belajar. Terkadang kita orang tua, ya, kita lupa sesuatu gitu ya, yang bisa diberikan contoh terbaik untuk anak kita. Terkadang kita lupa, bisa jadi dengan kesibukan kita sebagai orang tua, ya, kita lupa. Padahal anak kita menunggu, anak kita melihat pergerakan kita sebagai orang tua, apa nih yang kita lakukan. Dia mengikuti, tentu dia akan mencontohi, seperti ini, pasti dia akan mengikuti. Nah, berikan hal-hal yang terbaik itu. Saya yakin Bapak Ibu ayah bunda lebih mengetahui, lebih memahami, ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ayah bunda, ya, kita berikan edukasi tambahan, yaitu silaturahmi. Ya, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak-anak kita untuk bersilaturahmi.
Apa sih arti silaturahmi itu? Apa sih manfaat silaturahmi itu? Berikan edukasi pemahaman ini kepada anak-anak kita. Saat ini, masa-masa pandemi saat ini, walaupun kita berada di rumah, apalagi anak-anak kita yang sudah lama tidak bertemu dengan temannya, ya, yang biasanya hari-hari bertemu di sekolah, belajar bersama, bermain bersama, ya. Nah, dengan adanya masa pandemi saat ini, bisa saja hal itu sudah tidak terwujudkan lagi gitu ya bahasanya, sudah tidak bertemu temannya lagi, ya, sudah tidak jarang belajar bersama lagi. Nah, ini perlu juga kepekaan kita sebagai orang tua melihat, kita berikan kepada anak-anak kita, ini ya nak, ayo kita kunjungin teman kamu di sini di mana, atau kunjungi guru-guru ya, biasanya ketemu bu gurunya di sekolah, seneng gitu ya, atau belajar, atau kadang bisa jadi anak kita rindu ya. Nah, kita sebagai orang tua harus peka terhadap itu, Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian. Ayo kita ajak anak-anak kita, ayo nak kita silaturahmi ke sini, ke rumah teman kamu si A, si B, si C, ke rumah bu guru A, bu guru B, bu guru C, begitu ya Bapak Ibu, Ayah Bunda. Kita ajak anak kita dan kita ikut serta ya. Jadi kita tidak hanya memberikan satu omongan ya, menjelaskan saja silaturahmi artinya begini-begini ya nak, manfaat silaturahmi begini-begini nak, kemudian kamu harus silaturahmi nak, kamu harus mengunjungi teman kamu. Tidak hanya dari ucapan saja, tetapi kita lakukan dengan tindakan. Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian, kita lakukan dengan tindakan. Ayo nak, kita pergi ke rumah si ini nak, kita lihat bagaimana keadaannya. Kita ke rumah bu guru kamu nak, yang ini gimana kabarnya. Nah, jadi Bapak Ibu, Ayah Bunda, ini merupakan satu edukasi sederhana tapi penting. Nah, bermanfaat sekali. Saya yakin ini secara berterusan, ketika Bapak Ibu Ayah Bunda melakukannya secara berterusan, dan ini akan tertanam di dalam otak ya, di dalam otak anak kita, ini akan tertanam sampai dia dewasa nanti. Insya Allah ini merupakan bagian bekal yang dia bawa nantinya ya. Dengan berterusan kita ajak silaturahmi ya. Jadi dengan seperti itu kita mengajari kepada anak-anak kita, selain mengetahui keadaan temannya, dia juga bisa melihat secara langsung dia juga bisa merasakan secara langsung dalam dirinya, oh seperti ini ya Bunda, seperti ini ya Ayah, ketika aku mengunjungi temanku, mengunjungi guru-guruku. Nah, jadi kita menanamkan kepada anak kita, dia punya rasa kepedulian yang tinggi. Jadi ketika dia melihat itu, kondisi temannya, kondisi bu gurunya, ya alhamdulillah dalam keadaan baik, alhamdulillah ya, bisa sharing, bertukar pikiran, dia juga bisa ngobrol, cerita gitu. Nah, selain itu dia juga bisa mengetahui ketika dalam temannya atau bu gurunya dalam kondisi tidak baik ya. Nah, itu bisa menumbuhkan rasa kepedulian yang tinggi dalam diri anak-anak kita. Nah, kemudian itu yang poin nomor 2 sebenarnya ya. Jadi yang pertama tadi adalah silaturahmi, kita ajak anak-anak kita. Kemudian empati. Nah, empati inilah merupakan satu rasa kepedulian ya, karena empati itu artinya adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat dari sudut pandang orang tersebut, dan juga membayangkan dirinya sendiri berada di posisi orang tersebut. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Apalagi anak-anak kita sudah beranjak dewasa ya, dari SD sudah mulai naik tingkat ke SMP ya. Nah, itu sudah mulai secara pelan-pelan bertahap ya,
dia sudah bisa memahami ketika kita melakukan hal-hal seperti ini. Ketika kita mengajak anak kita untuk melakukan hal-hal seperti ini. Nah, dia akan merasakan sendiri. Nah, inilah butuhnya kepekaan kita sebagai orang tua. Ya. Jadi Bapak Ibu, Ayah, Bunda ambil waktu yang ada. Ketika di rumah udah selesai pekerjaan, anak-anak udah selesai belajar daring dan segala macam, sudah menyelesaikan pekerjaannya di sekolah, ya. Silakan ada waktu luang, ayo nak, kita silaturahmi, ya. Jadi kita lihat kondisi di luaran, ya, jalan-jalan, ya Bapak Ibu. Nah, jadi jalan-jalan kita dan anak-anak kita ada edukasi yang masuk ke dalam anak kita. Ayo nak, kita jalan-jalan. Nah, jadi bahasa-bahasa seperti ini tuh Bapak Ibu, Ayah, Bunda yang lebih memahami ke anak Bapak Ibu sendiri gitu ya. Bahasanya seperti apa? Kalau mau diajak silaturahmi, apa itu, Mang? Ya udah jalan-jalan yuk kita. Nah, jalan-jalan. Jadi jalan-jalannya itu tuh memberikan edukasi secara langsung kepada anak-anak kita. Ya, jalan-jalannya kemana? Ya banyak. Ya, tempat-tempat yang bisa diambil pelajaran, diambil hikmah dari ketika kita berjalan-jalan tadi. Ya, jalan-jalan kan tidak harus ke mall, ya. Apalagi saat ini pandemi, mall tutup. Nah, jadi tidak harus, ya, tidak harus ke mall. Kalaupun memang mau ke mall boleh, ya. Jadi tidak perlu berlama-lama, cukup ke mall membeli keperluan sudah gitu ya, pulang lagi ya. Jadi jalan-jalan itu banyak, kemana saja, tidak harus ke mall, tidak harus kemana gitu ya, yang ya istilahnya jalan-jalan yang memberikan edukasi lah. Bapak Ibu, Ayah, Bunda lebih paham sendiri. Edukasi yang benar-benar menanamkan kepada anak kita, ya, yang akan dia ingat selamanya nanti, insya Allah, yang akan memacu pemikiran dia, memacu hormon adrenalin dia untuk ini loh gitu ya. Jadi ada hikmah yang diambil oleh anak kita. Apalagi masa-masa pandemi saat ini Bapak Ibu. Ya, masa pandemi ini adalah suatu masa pembelajaran untuk kita, tantangan ya. Jadi hindari lebih banyak mengeluh, tapi ambil satu peluang. Ajak anak kita, ini nak, ini lihat, ini nak. Jadi dia bisa melihat seperti ini ya, Ayah, Bunda, seperti ini gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dengan anak-anak kita melihat seperti itu, dia akan muncul rasa kepedulian dia yang tinggi. Apalagi seperti tadi, datang mengunjungi temannya ataupun guru-gurunya, dia akan punya rasa kepedulian yang tinggi dan akan muncul sendiri apa yang harus dia lakukan. Nah, di situ. Dan ini juga merupakan penumbuhan karakter untuk anak-anak kita, untuk di masa depan ya, di masa yang akan datang. Nah, kemudian kita mengajari juga kepada anak-anak kita untuk berani. Berani dalam arti di sini adalah berani yang bagaimana? Berani untuk mengatakan hal-hal yang jujur, ya. Berani mengatakan kepada orang tuanya, kepada Ayah, Bunda, Bapak, Ibu, apa yang sudah dia lakukan. Itu berani seperti itu. Jadi dilihat dari tingkatan usianya anak kita. Tingkat SD bagaimana melatih beraninya dia, tingkat SMP seperti apa ya. Nah, jadi perkembangan anak, Bapak Ibu, Ayah, Bunda sekalian, itu Bapak Ibu, Ayah, Bunda yang tahu di rumah anak kita lebih banyak diam atau dia lebih banyak mengeksplor sesuatu gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan, perlu dilihat. Kemudian beraninya dia tadi selain mengungkapkan, menyampaikan apa yang sudah dia lakukan ya, berani mengatakan kepada Bapak Ibu, Ayah, Bundanya, berani berkata jujur ya. Nah, itu merupakan hal-hal yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya, kemudian kita berikan pada anak-anak kita itu tadi ya, silaturahmi, empati, berani
dan sehat ya. Itu tadi kalau dari segi kesehatan itu dari asupan gizi yang masuk. Nah, seperti itu Bapak Ibu, Ayah Bunda, sharing kita hari ini ya. Kita tambahin sedikit lagi ya, karena tadi mulainya lewat ya, mulainya tadi jam 4:10 ya. Ini masih ada waktu 5 menit lagi. Saya tambahin kekurangannya tadi 5 menit. Silakan Ayah Bunda, Bapak Ibu untuk bertanya, silakan ya. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan ya, apapun yang kita berikan kepada anak-anak kita saat ini, itulah yang akan diikuti oleh anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, Ayah Bunda, teman-teman, sekali lagi ya saya sampaikan, saya sharingkan kepada Ayah Bunda, Bapak Ibu, untuk terus semangat ya, terus semangat dalam menjalani masa-masa pandemi ini ya, terus semangat mendampingi anak-anak kita ya di rumah, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Terus pantau, terus semangat, kita lihat perkembangannya, karena saat ini kenapa kita butuh support ya dari orang tua, Ayah Bunda, Bapak Ibu sendiri sebagai pelaku ya, orang tua yang terjun langsung. Kenapa kita butuh support dari Ayah Bunda, Bapak Ibu? Karena yang bertemu langsung di rumah dan setiap harinya itu ya Bapak Ibu, Ayah Bunda. Kami ya, saya dan teman-teman, kita hanya membantu, memberikan ketika Bapak Ibu, Ayah Bunda menitipkannya kepada kami. Nah, seperti itu Bapak Ibu, Ayah Bunda. Baik, closing point dari saya adalah saatnya kita sebagai orang tua, Bapak Ibu, Ayah Bunda ya, memberikan anak-anak kita yang terbaik, karena anak-anak kita adalah generasi penerus kita sebagai orang tua dan generasi penerus bangsa dan negara ya. Selamat Hari Anak Nasional. Saatnya anak-anak kita, anak-anak Indonesia berani, memiliki rasa empati yang tinggi, semangat dalam bersilaturahmi, unggul dan sehat. Ya, itu dari saya, Bapak Ibu, Ayah Bunda. Yang baik silakan diambil ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dari diri saya sendiri. Semoga ada manfaatnya sharing sore kita pada hari ini. Saya pamit, mohon maaf jika ada kesalahan. Semangat untuk Bapak Ibu, Ayah Bunda. Karena Bapak Ibu, Ayah Bunda adalah orang tua yang terbaik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.